2021 ini ada penurunan dari banding dengan KIP tahun yang lalu, tahun 2020. Untuk kuota tahun 2021 ini itu sekitar 335 orang. Jadi jatahnya seperti itu. Kemudian dari hasil pemantauan sampai hari kemarin, sejak dibukanya pendaftaran, ini yang baru daftar baru sekitar 15 orang calon. Jadi ini untuk kesempatannya masih panjang ya sampai tanggal 31 Agustus. Jadi kesempatan ini mohon kepada calon-calon yang mendaftar dipergunakan sebaik mungkin. Apalagi yang bersangkutan dengan persyaratan-persyaratan yang harus sampai ke kelurahan atau desa. Kenapa harus diantisipasi semuanya juga? Karena kita ketahui sekarang kan lagi PPKM, sehingga banyak hambatan. Sepertinya mungkin untuk pelayanan agak terbatas pelayanannya. Tetapi meskipun demikian, mudah-mudahan adik-adik semua yang mengajukan beasiswa KIP ini bisa terpenuhi semua persyaratannya. Nah, adapun untuk pendaftaran KIP ini ada terdiri dari beberapa persyaratan. Pertama, itu tentang kriteria umum. Yang dimaksud dengan kriteria umum adalah pertama warga negara Indonesia. Jadi yang bukan warga negara Indonesia belum bisa. Kemudian kriteria umum yang selanjutnya yaitu terdaftar sebagai mahasiswa S1 pada semester 1 tahun akademik 2021-2022. Kemudian berstatus dan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa sumber lain. Jadi untuk mahasiswa yang mengajukan beasiswa ini tidak bisa double. Kemudian untuk kriteria selanjutnya yaitu kriteria khusus. Yang pertama yaitu untuk mahasiswa UIN lulusan madrasah aliyah negeri atau swasta, kemudian SMA swasta atau negeri atau yang sederajat yang lulus pada tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, 2021. Jadi misalkan ada lulusan 2019 dan masuk sebagai mahasiswa semester 1 itu masih bisa untuk mendaftar. Kemudian usia pun itu dibatasi, yaitu maksimal hanya 21 tahun. Jadi yang lebih dari 21 tahun pada saat pendaftaran, itu mohon maaf tidak bisa. Kemudian kriteria yang khusus yang ketiga, berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan kriteria pendapatan kotor gabungan dari orang tua apabila digabungkan, maksimal sebesar-besarnya 4 juta rupiah per bulan. Atau apabila dibagi dengan seluruh anggota keluarga penghasilan tersebut, sebesar-besarnya 750.000 setiap bulan. Itu nanti bisa diupload untuk formulirnya. Kemudian yang kriteria yang selanjutnya yang secara ekonomi kurang mampu, karena keterbatasan ekonomi dengan dibuktikan dengan kepemilikan kartu Indonesia Pintar. Jadi apabila mempunyai kartu KIP itu bisa mengajukan. Kemudian selain KIP mempunyai kartu keluarga sejahtera atau kartu Jakarta Pintar. Kemudian mahasiswa yang terdampak COVID. Nah, ini misalnya ada keluarganya yang terdampak COVID karena meninggal atau mengalami putusan kerja, itu bisa mengajukan juga. Kemudian sanggup, nah ini, sanggup tidak menikah selama menerima program KIP. Karena beberapa tahun ini, itu ada 2 atau 3 orang itu melanggar aturan tersebut. Jadi secara diam-diam si penerima beasiswa ini menikah.
Dan kalau menikah, itu harus mengundurkan diri. Kemudian pendidikan orang tua wali setinggi-tingginya S1 atau diploma. Kemudian memiliki prestasi akademik, baik dibutuhkan dengan rekomendasi kepala sekolah. Itu kalau ada ya, kalau ada silahkan untuk melampirkannya. Kemudian dinyatakan lulus atau diterima di UIN, dan tidak terlibat dalam kegiatan anti Pancasila dan NKRI. Kemudian untuk persyaratan administrasi, itu nanti mengisi formulir permohonan, nanti bisa di-download. Surat pernyataan penerima beasiswa, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, ini semua bisa di-download. Kemudian fakta integritas, bukti kelulusan, fotokopi ijazah yang dilegalisir, kemudian fotokopi keterangan hasil ujian nasional, surat keterangan ranking kalau ada ya itu, kemudian fotokopi rapot dari semester 1 sampai 6. Itu dilegalisir kepala sekolah, dan fotokopi sertifikat piagam kalau ada, fotokopi kartu pintar, KKS, KJP, atau misalkan tidak mempunyai kartu Indonesia Pintar atau KKS atau KJP, itu bisa membuat surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah pada tahun 2021. Kemudian surat keterangan belum menikah yang kepala desa juga. Ini kan karena pandemi ini kan harus melakukan waktu. Jadi untuk yang ke desa-desa ini harus sesegera mungkin hubungan dengan lembaga lain. Kemudian fotokopi keluarga, fotokopi KTP, fotokopi KTM, fotokopi pembayaran, bukti pembayaran PBB, PLN, Telkom, PDAM kalau ada, kemudian foto rumah. Nah, ini untuk foto rumah tuh banyak yang kurang gitu ya, dalam arti gini, foto rumah itu diambil dari tampak depan, kemudian masuk ke ruang tamu, kemudian difoto kamar mandinya, kemudian dapurnya, itu difoto. Ya, kemudian untuk selanjutnya, nah ini prosedur pendaftaran itu. Jadi pendaftaran ini nanti untuk para calon itu selain online dengan laman yang udah ada di pengumuman, itu pun harus menyerahkan berkas, gitu ya. Jadi berkas dikirim lewat pos aja, jadi ditujukan ke bagian kemahasiswaan dan alumni, jadi gedung PAU. Nah, jadi kali ini ya seperti ini. Jadi mohon diperhatikan pada calon pendaftar bahwa pendaftaran terakhir adalah tanggal 31 Agustus. Memanfaatkan segera mungkin kesempatan ini. Dan jumlah kuota, kami ingatkan lagi, ini terbatas sekali, hanya 335 mahasiswa. Lebih sedikit turun ya dari tahun kemarin. Ya, mungkin karena anggaran pemerintah sangat terbatas karena dengan adanya COVID ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjut oleh tim dari Permadani. Monggo Mas, siapa ketuanya lupa saya tuh. Sering ketemu ketua Permadani siapa Mbak? Mas Toto, Pak. Mas Toto, aduh. Mas Toto ada di sini ya Mas Toto? Enggak, lagi KPM, Pak. Oh enggak ya. Jadi monggo silahkan Mbak Pedatul atau Mbak Aina untuk dilanjutkan. Kebetulan di sini ada Pak Mursi kalau nggak salah ya, ada Pak Mursi. Mudah-mudahan udah masuk nih Pak Mursi, mudah-mudahan Pak Mursi sama Bu Siti, monggo untuk teknisnya bisa ditanyakan ke beliau-beliaunya. Mungkin itu Mbak Aina. Siapa ini moderatornya, Mbak Aina atau Mbak Pedatul? Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Boy Ferdian atas sambutannya. Oke, kita lanjut ke sesi sharing session.
untuk sharing session yang pertama itu akan dibawakan oleh saudara dari Aina. Kepada Aina, waktu dan tempat kami persilakan. Ini Diman, minta tolong share screen yang tadi aku kirim ke kamu. Oke. Itu diatasin lagi. Bentar. Kelihatan nggak? Kurang dikit. Gimana udah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tentang yang ini ya. Yang pertama tuh persyaratan administrasinya. Di dalam kalau yang ada di share itu sudah pasti yang pertama syarat-syarat kriteria umumnya itu WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua terdaftar sebagai mahasiswa SI terdaftar sebagai mahasiswa S1 semester 1 UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021-2022. Terus yang ketiga tidak boleh berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain. Mungkin hal-hal yang di atas ini tuh sudah dijelaskan ya tadi ya sama Pak Boy. Langsung aja. Di sini nanti saya akan share ininya sih Word-nya tentang ini yang saya pegang ini tentang persyaratan administrasinya. Dirman bisa minta tolong ke ini enggak persyaratan langsung ke persyaratan administrasinya. Kelihatan. Udah, jadi yang pertama ya, persyaratan administrasi itu formulir data permohonan beasiswa KIPK kuliah tahun 2021-2022 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditempeli pas foto berwarna ukuran 3x4 cm. Formulir data permohonan bisa didownload di websitenya UIN Suka yang ada di menu pengumuman. Habis itu kalau kemarin pada tanya ya Kak, pas fotonya itu warna apa gitu kan. Di dalam persyaratan tersebut itu tidak dijelaskan harus memakai background foto warna apa gitu. Jadi boleh bebas pakai warna foto apa aja, yang penting itu tetap formal fotonya. Nah yang kedua, surat pernyataan penerima beasiswa KIPK pada tahun 2021-2022 dan dibubuhi materai 10.000. Itu nanti juga bisa di-download langsung di website UIN Suka ya. Itu nggak boleh ditawar ya, materainya harus 10.000. Nah, habis itu yang ketiga, surat pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun ajaran 2021 ataupun 2022 ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai 10.000. Itu nanti formulirnya juga bisa di-download di website UIN Suka. Yang keempat, fakta integritas tidak terlibat atau terindikasi mengikuti kegiatan organisasi anti Pancasila dan NKRI dan tidak mengikuti paham keagamaan yang radikal.
dan ditandatangani oleh mahasiswa di atas metre 10.000. Itu kayak ikut PKI atau yang lainnya gitu nggak dibolehin ikut. Itu nanti kalau kalian benar-benar nggak ikut itu langsung bisa buat surat ini. Nah, habis itu untuk poin 1 sampai 4 itu ya, itu silahkan diisi, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Tapi jika tidak bisa untuk ekspor dari PDF ke Word, nanti silahkan bisa diisi dengan tulisan tangan. Usahakan untuk rapi dan setidaknya bisa dibaca dengan jelas. Nah, yang poin kelima, bukti kelulusan masuk UIN Sunan Kalijaga atau print out SK kelulusan pada salah satu jalur masuk yang diikuti. Nah, di sini itu kan waktu pengumuman itu ya, kalian dapat SK-nya tuh. Nah, kalau kalian tuh bagian namanya, itu kan banyak banget, ada 33 lembaran. Kalau kalian keberatan buat print out itu semua, itu print bagian yang ada SK PMB-nya itu, yang bagian depan sendiri, sama ini, nama kalian, halaman yang ada nama kalian, kemudian kalian bisa stabilo atau ini tandain gitu. Nah, habis itu yang nomor 6, fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah atau madrasah, itu SKL asli ya. Yaitu lulusan tahun 2019, 2020, 2021. Untuk poin ini nanti kalian bisa ngefotokopi ijazah kalian yang kemudian nanti dilegalisir. Habis itu nanti ini ya Kak, kan banyak banget tuh yang tanya, Kak ini legalisirnya bagian yang mana gitu. Kemarin kan saya sudah contohkan itu yang biasanya itu bagian nilai pengetahuan dan keterampilan. Tapi kalau emang si sekolahan nggak keberatan buat melegalisir semua lembaran itu kalian bisa cantumin semua gitu. Tapi bagian yang terpenting itu cuman bagian yang ini yang pengetahuan dan keterampilan gitu. Habis itu yang nomor 7, fotokopi surat keterangan SKHUN. Nah, karena kan ini ya pada tanya, Kak tahun ini nggak ada UN, tahun kemarin juga nggak ada UN. Kalau modelnya tahun kemarin itu, kita tuh nge-skip gitu loh, di-skip dulu kan ya emang nggak ada gitu. Kalau emang nggak ada, masa iya mau diada-adain gitu kan. Nah, jadi itu di-skip aja. Misal nanti di pas pengisian ini ya, pas pengisian suruh upload, itu di-skip. Karena kakak kan nggak bisa ngakses tuh, lihat bisa di-skip apa enggak. Itu nanti kalian akalin aja. Ini juga lagi didiskusiin sih sama yang lain, nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Ini juga proses tanya ke mahasiswaan tapi belum ada balasan gitu. Jadi nanti info selanjutnya bisa menyusul gitu. Habis itu yang nomor 8 itu surat keterangan ranking atau peringkat 10 besar di kelas yang dibuktikan dengan sertifikat, surat keterangan atau piagam yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, itu nanti misal kalau kalian tuh cuman misalnya dari semester 1 kalian rankingnya nggak tetap gitu. Misal semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 13 gitu. Itu tetap dicantumin gitu. Tapi kalau emang nggak dapet ranking sama sekali, ya udah itu bisa lompatin. Tapi kalian juga bisa membuat surat keterangan ranking ini minta ke sekolah kalian. Biasanya dibuatin. Itu nanti isinya semester ini ranking berapa dengan rata-rata berapa gitu. Terus nanti dilegalisir itu sama kepala sekolah kalian kayak gitu. Kayaknya kakak juga udah ngasih contoh di grup kemarin. Habis itu yang nomor 9, fotokopi rapor semester 1 sampai semester 6.
yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Oh, mungkin tadi ini ya, salah ngomong, yang nomor 6 itu ternyata ijazah. Itu yang nomor 9 itu usahain nanti nilai ini sih, nilai pengetahuan sama keterampilan. Tapi kalau misal emang sekolah mau melegalisir semua gitu ya nggak apa-apa, itu kalian cantumin aja gitu. Nah, habis itu yang nomor 10, fotokopi sertifikat atau piagam bukti prestasi olimpiade perlombaan kegiatan. Ini ditunjukin yang punya aja ya. Misal kalian benar-benar nggak punya, ya udah nggak usah diisi gitu. Tapi kalau kemarin itu kalau nggak salah minimal itu tingkat kabupaten, minimal kalau nggak salah. Tahun 2019 sih, kalau tahun 2020 kurang tahu. Kayaknya tetap minimalnya tetap kabupaten. Itu boleh piagam, boleh surat piagam prestasi yang lain gitu boleh. Yang penting itu formal dan bisa dan berbobot. Nah, habis itu nomor 11 itu fotokopi KIPK, fotokopi kartu KIP. Kalau kalian nggak punya kartu-kartu yang diberikan pemerintah, kalian bisa cari SKTM. Itu SKTM bisa minta ke kepala desa atau lurah kalian. Warnanya tuh kayak gini. Saya kalau nggak punya kartu kan. Nah, bukan terus gini, terus ada yang tanya gini, Kak, ini KIP pas mau ikut ini masuk universitas itu daftarin KIPK lewat jalur seleksi ini gitu. Itu belum termasuk ya, soalnya KIPK itu biasanya setahu aku rekomendasi dari sekolah-sekolah kalian dulu sih, kayak dari SD, SMP, SMA kayak gitu. Jadi itu jangan terlalu dipersulit lah. Misal nggak punya kartu itu ya udah kalian minta KTM ke kepala desa. Sampai jelas ya. Itu surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Nah, itu nanti kalian datang aja itu ke kantor kepala desa minta itu. Jadi, ini sih biasanya mereka yang ke-13 ya, terus yang fotokopi KTP, yang 15 fotokopi KTM. Nah, di tahun ini ya kalian tuh harus registrasi dulu di email akademik Uinsuka untuk dapat KTM ini. Kalau bisa nih, jangan pakai email pribadi, tapi pakai email yang udah kalian daftar, email yang udah dikasih sama UIN gitu. Yang kalian itu harus verifikasi dulu. Nah, itu nanti kalian bakal dapat KTM kalian berupa soft file. Nah, itu soft filenya kan tuh nah itu bisa di print out aja gitu. Nggak perlu fotokopi lagi, bisa langsung di print out karena itu udah berupa soft file. Beda lagi kalau itu dari gitu. Yang 16 surat keterangan penghasilan atau slip gaji Bapak Ibu atau wali yang mencatatkan rata penghasilan selama 6 bulan terakhir. Nah, itu maksudnya jadi kalau Bapak Ibu kalian itu bekerja, terus mereka dapat gaji, dan itu ada slipnya, itu dikumpulin sampai 6 bulan, sampai batas 6 bulan terakhir ini. Jadi terakhir itu bulan Juli. Nah, misal Bapak Ibu kalian itu kerjanya serangan dan ini nggak ada slip gajinya, kalian bisa minta ke kepala desa. Kemarin udah sempat tak share ya di grup itu bentuk suratnya gimana.
Habis itu yang nomor 17. Itu fotokopi bukti PBB. Jika tidak ada, kalian juga bisa membuat surat keterangan ke kepala desa atau lurah. Nah, habis itu yang 18, fotokopi bukti pembayaran PLN. Itu bisa berupa, kalau kalian biasanya bayarnya lewat Shopee atau lewat GoPay atau yang lainnya, itu bisa pakai screenshot-an. Kalau misal benar-benar nggak ada yang bukti kertasnya itu. Nah, habis itu yang nomor 19 itu fotokopi bukti pembayaran Telkom. Itu jika kalian nggak menggunakan Telkom ini kayaknya lebih mengarah ke telepon ya. Jadi kalau kalian nggak menggunakan telepon rumah, ya udah itu berarti nanti kalian minta surat keterangan dari kepala desa. Tapi kalau kalian pakai telepon rumah ya berarti sertain bukti pembayarannya. Yang nomor 20 itu bukti pembayaran internet. Internet di sini tuh maksudnya bukan internet ini ya kuota, tapi kalian tuh berlangganan wifi gitu. Wifi-nya tuh per bulan berapa gitu. Itu cantumin itu kalau ada bukti print out-nya itu cantumin. Kalau nggak ada ya itu berarti di screenshot habis itu di print gitu. Kalau nggak berlangganan kalian bisa ke kepala desa atau lurah. Habis itu yang nomor 21 fotokopi bukti pembayaran PDAM. PDAM itu air ya. Kalau kalian pakai air sumur, air sanyo gitu, berarti itu nggak termasuk PDAM. Tapi kalau kalian tuh berlangganan PDAM yang kayak kran yang pada biasanya itu yang ya pokoknya PDAM, atas nama PDAM itu nanti kalian sebutin slip pembayarannya. Kalau nggak ada ya berarti kalian minta surat keterangan ke kepala desa atau lurah kalian. Nah, habis ini untuk nomor untuk nomor 17, 18, 19 sama sampai 21 itu kalian bisa dijadiin satu, boleh satu-satu juga. Jadi itu opsional. Kalau misal kepala desa kalian nggak keberatan satu-satu ya dibuat satu-satu. Kalau misal mau digabungin jadi satu itu boleh sih. Gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin berat-berat gitu. Habis itu yang nomor 22 foto rumah itu tampak depan, ruang tamu, kamar mandi, sama dapur, dan foto pendaftar dengan keluarga ukuran 4R. Itu nanti di print out-nya itu pakai kertas foto. Jadi biar lebih rapi gitu. Soalnya kalau pakai HVS biasa gitu kan light toy gitu ya kertasnya. Jadi nggak bagus gitu. Jadi mending di print out-nya pakai kertas foto. Itu nanti kemarin ada yang tanya tuh kayak gini, Kak, itu foto keluarga boleh di mana aja kan? Iya, foto keluarga tuh boleh di mana aja. Nggak harus di depan rumah. Yang penting rapi gitu. Ini misal keluarga yang gitu, ya udah seadanya aja yang difoto. Yang penting itu sudah mewakili dan gimana ya, kalian sudah jujur gitu loh, nggak dibuat-buat datanya. Habis itu prosedur pendaftaran. Itu mendaftarkan diri secara online dulu ya, melalui laman Akademik UIN Suka. Itu loginnya pakai NIM dan password kalian itu ini sih, kalian bakal dapat NIM dan password setelah kalian membayar UKT sih. Ya, pokoknya pembayaran yang di awal itu. Nah, habis itu yang kedua, semua dokumen disusun rapi, habis itu diurutkan ke dalam stop map kertas warna merah dan dimasukkan ke amplop. Itu warna merahnya tuh nggak usah dipersulit lah, masa kemarin ada yang tanya
warna merahnya warna merah ini kayak gitu. Itu yang penting warna merah aja gitu. Boleh terserah, habis itu kalian masukin ke ini amplop gitu. Habis itu baru kalian kirimkan lewat pos dengan alamat yang sudah tertera di laman di persyaratan situ ya. Habis itu pihak PAU juga tidak menerima surat menyurat dalam bentuk apapun ya. Jadi di sini tuh maksudnya surat yang kalian tulis itu tulis sendiri, sehingga jika kalian tidak memiliki salah satu berkas, kalian tidak perlu membuat surat ke bagian kemahasiswaan. Dari pihak sana sudah bisa memahami keadaan kalian dan udah paham gitu loh, memaklumi yang kondisinya tuh lagi semua serba online kayak gini. Nah, habis itu untuk jadwal pendaftaran KIPK semua dipukul rata, dari semua jalur ini dipukul rata tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Agustus 2021. Nah, kemarin ada yang tanya ya yang tentang kuota beasiswa KIPK kuliah itu. Ini tuh maksudnya kan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ini menetapkan alokasi kuota penerima beasiswa KIPK tahun 2021-2022 ini sebanyak 335. Adapun penetapan sebaran kuota fakultas pada masing-masing jurusan ditentukan dengan penghitungan yaitu jumlah pendaftar KIPK dari fakultas dibagi jumlah seluruh pendaftar KIPK universitas dikali kuota. Apabila kuota fakultas tidak terpenuhi, maka menjadi kebijakan seleksi panitia untuk mengalihkan ke fakultas lain. Jadi kalau fakultas kalian itu tidak memenuhi persyaratannya, itu bakal dilempar ke fakultas lain gitu. Jadi itu yang proses penyeleksiannya bagian kemahasiswaan. Cukup sih sekian. Mungkin nanti kalau mau ada yang ditanyakan bisa di sesi akhir ya. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Kak Faida Tunisa. Silakan. Terima kasih Mbak Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong di share screen buat yang formulir-formulir. Sebelumnya saya di sini mau minta maaf karena kita dari pengurus juga baru diberitahu bahwa emang kuota untuk masuk ke Zoom itu baru cuman 100 orang, dan ini banyak banget yang chat ke saya nanyain kok cuman 100 orang. Jadi emang kita juga baru diberitahu sama pihak kemahasiswaan bahwa memang kuotanya baru cuman 100 orang, dan ini kan udah direcord, nanti insya Allah akan di-up di YouTube agar yang lain yang tidak bisa join Zoom pada pagi hari ini bisa melihat, dan kalau nanti misal ada pertanyaan biar nanti ditanyakan di kolom komentar. Kemudian saya juga minta maaf tidak bisa on cam karena kamera laptop saya sedang rusak. Di sini saya mau menjelaskan untuk pengisian formulir yang dibutuhkan. Itu yang pertama, itu kan data diri. Nah, untuk poin pertama ini, saya rasa sudah cukup jelas ya, nama lengkap, jenis kelamin, agama, kabupaten, kota, itu udah cukup jelas banget. Dan untuk nama sendiri, itu kalau bisa jangan disingkat. Tapi kalau emang namanya itu panjang banget, itu boleh disingkat sesuai akte kalau bisa. Nah, kemudian untuk keluarga, bagi yang ayah atau ibunya sudah meninggal, silahkan tetap mencantumkan namanya. Kemudian untuk mahasiswa baru yang memiliki ayah atau ibu tiri, tetap tuliskan nama orang tua kandungnya. Mas bisa ituan nggak diturunin lagi? Kemudian
kemudian kan ada rumah tinggal keluarga. Nah, untuk tahun perolehan, silahkan cantumkan kapan rumah kalian yang kalian tempati itu diperoleh. Maksudnya di sini tahun perolehan itu misal nih ya, kita beli, bukan kita, orang tua kita beli rumah. Nah, kemudian kan itu rumah atas nama orang tua kita. Misal beli, nah itu belinya tahun kapan. Kemudian sertifikat atas nama orang tua itu kapan, entah itu diwariskan, dapat warisan, atau beli. Intinya itu tahun di mana sertifikat itu atas nama ayah atau ibu kalian. Lanjut lagi, Mas. Kemudian untuk ekonomi keluarga. Untuk ekonomi keluarga sih menurut aku udah sangat jelas ya, maksudnya udah tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan gitu. Nah, untuk pendidikan, untuk urutan prestasi, silahkan cantumkan peringkat dan jumlah nilai kalian dari semester 4 sampai semester 5. Namun perlu diingat, untuk surat keterangan pemeringkatan dari sekolah, silahkan kalian tetap memintanya dari semester 1 sampai semester 6. Untuk 2 kotak pertama itu, silahkan diisikan peringkat. Kemudian untuk 4 kotak selanjutnya adalah jumlah nilai rapot. Dan untuk 2 kotak terakhir itu bisa diabaikan dulu, soalnya kami dari pengurus juga belum paham maksud dari 2 kotak itu bagaimana. Nah, untuk nilai rapot itu, jumlah nilai rapot, kalau seperti yang disampaikan Mbak Aina tadi, yang dulu itu emang nilai pengetahuan sama nilai keterampilan, tapi lebih diutamakannya itu untuk pengetahuan dulu. Soalnya memang dari awal itu emang yang jadi ketentuan itu adalah nilai-nilai pengetahuan. Kemudian untuk catatan khusus, yang paling bawah itu kan ada catatan khusus. Nah, ini nih untuk catatan khususnya kalian bisa mencantumkan kayak riwayat penyakit yang kalian alami. Misal ada yang mungkin sakit diabetes, atau mungkin ada yang mohon maaf ada punya riwayat illness mental atau apa, itu silahkan kalian cantumkan. Kemudian untuk surat pernyataan calon penerima mahasiswa KIP tahun 2021. Untuk filenya nanti bisa dilihat juga ya, dan apa ya, di sini juga maksudnya udah jadi satu sama bagian pengumuman kan. Untuk banyak banget kemarin itu yang nanyain soal, Kak, pondoknya gimana? Di sana ada siap tinggal di pondok pesantren yang ditetapkan pengelola selama 1 tahun. Nah, itu udah kalian itu nggak usah mikirin pondok dulu gitu. Soalnya kan emang keadaannya juga masih pandemi seperti ini, dan jujur untuk yang angkatan 2020 aja itu belum mondok. Karena ya melihat keadaan kayak gini. Tapi kalau kalian memang niat ke Jogja kuliah terus sambil mondok gitu, ibarat udah ada pandangan besok aku kalau kuliah di Jogja mau sambil mondok di sana. Nah, itu kalian boleh langsung datang ke Jogja mondok. Tapi untuk memenuhi ketentuan pertama ini untuk siap mondok 1 tahun, itu tidak akan terhitung dari sekarang, tapi akan terhitung sejak ada surat perintah untuk mondok. Dan itu entah kapan, dan ketentuannya juga bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk bagian bersedia melaporkan kepada pengelola program KIP tentang penerimaan dana bantuan apabila telah masuk ke nomor rekening bank, itu nanti akan disediakan Google Form untuk pengumpulan bukti bahwa itu kita udah menerima uang beasiswa itu. Entah nanti kalian diminta untuk fotoin buku rekening, entah itu nanti screenshot untuk m-banking juga bisa. Nah, nanti untuk Google Form itu akan dikelola oleh pihak kemahasiswaan langsung, atau mungkin bisa juga akan disediakan oleh kami dari pengurus Permadani. Kemudian untuk bersedia menyetorkan biaya penyelenggara pendidikan sebesar 2,4 juta, itu emang
seperti yang dikatain Mbak Aina, kalau untuk mahasiswa bidik misi dan KIP itu untuk UKT dipukul rata 2,4 juta. Nah, 2,4 juta ini diambil dari dana KIP yang kita terima. Dananya kan 6,2 juta itu untuk 1 semester alias untuk 6 bulan. Nah, itu dari 6.200.000 itu nanti kita ambil atau kita serahkan 2,4 juta sebagai penyetoran UKT selama 1 semester itu. Jadi, total bersih yang kita terima itu 4,2 juta. Kemudian untuk poin 5, bersedia menggunakan biaya hidup sebesar 4,2 juta setiap semester dengan baik, itu kan kita 4,2 juta ini ditujukan untuk biaya hidup sehari-hari kita, kayak misal biaya kos atau biaya pondok, kemudian ada juga makan gitu. Nah, otomatis kan kalau dihitung itu per bulan kita hanya dapat 700.000. Jadi itu benar-benar harus bisa digunain sebaik-baiknya. Dan kalian ingat kayak dicatat 700.000 itu 1 bulan buat apa aja gitu. Soalnya menutup kemungkinan nanti itu akan diminta pertanggungjawaban untuk uang itu digunakan untuk apa aja. Lanjut ke surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Beasiswa luar yang dimaksud itu adalah beasiswa dari sumber manapun dan pernyataan ini berlaku selama kita menjadi penerima beasiswa KIPK. Nah, kalau kemarin itu kan banyak yang nanya, berarti nggak boleh tuh menerima beasiswa dari sumber-sumber lain gitu, kayak swasta gitu. Sebenarnya, kenapa kok tidak diperbolehkan? Kita tuh sebagai penerima beasiswa bidik misi atau sekarang KIP, itu tuh kita dituntut untuk lulus tepat waktu, kemudian dengan nilai akademik yang bagus, otomatis kan kita terikat dan punya tanggung jawab untuk mempertahankan nilai IPK kita. Jadi, kita tuh benar-benar harus fokus dulu ke kampus. Sedangkan kalau misal kita mendapatkan beasiswa lain dari pihak lain, tidak menutup kemungkinan kita juga akan terikat dengan beasiswa tersebut. Nah, takutnya kalau misal kita double-double seperti itu, nanti kita malah tidak fokus dan malah jadi tidak bisa menanggung tanggung jawab yang kita ambil itu. Kemudian untuk fakta integritas, dalam pernyataan ini sudah sangat jelas bahwa kita akan mentaati peraturan dan ketentuan yang ada. Apabila di kemudian hari ada yang melanggar aturan atau ketentuan, atau seperti yang dikatakan Pak Boy tadi, melangsungkan pernikahan sebelum lulus, maka jangan heran apabila beasiswa yang akan kalian terima ini akan dicabut oleh pihak kemahasiswaan. Belum lagi kalau IPK itu juga menjadi ketentuan ya untuk anak KIP di UIN itu ketentuannya IPK itu tidak boleh di bawah 3,25. Nah, untuk semester pertama maksudnya misalnya nih semester 1 aman, kemudian semester 2 kok di bawah 3,25 itu tidak langsung dicabut, tapi akan diberi surat peringatan. Kalau misal di semester 3-nya kalian bisa menaikkan nilai dan ibarat kata mendongkrak IPK itu, kalian bisa tetap mempertahankan KIP kalian. Tapi kalau di semester 3 kalian juga IPK-nya kurang, otomatis itu nanti akan dicabut karena udah 2 kali anjlok dalam IPK atau IPK-nya itu di bawah 3,25. Nah, terus untuk surat pernyataan penghasilan orang tua. Kemarin itu banyak banget yang nanya, Kak ini ada tertulis bagi mahasiswa yang tidak mempunyai kartu, itu gimana? Untuk surat pernyataan penghasilan orang tua yang ini kan dari formatnya itu udah disediakan dari pihak kampus ya. Nah, di sini memang tercantum seperti itu, yang dalam artian khusus untuk pernyataan surat penghasilan ini hanya dibuat oleh mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri namun tidak memiliki kartu dari pemerintah. Namun perlu diingat bahwa dalam syarat registrasi juga diminta untuk mencantumkan surat penghasilan orang tua dalam 6 bulan terakhir. Maka
Dari itu untuk surat keterangan penghasilan pada pemenuhan syarat registrasi dibuat oleh semua pendaftar dengan format yang sudah saya sampaikan di syarat administrasi. Maksudnya udah disampaikan sama Mbak Ina tadi. Sebenarnya untuk format yang untuk semuanya itu bebas ya, maksudnya terserah balai desa atau kelurahan kalian itu mau buatnya seperti apa. Yang penting ada kayak pelaporan penghasilan orang tua per bulan itu berapa, kemudian rata-rata yang 6 bulan terakhir itu berapa. Tapi untuk surat pernyataan ini emang khusus untuk mahasiswa yang tidak mempunyai kartu dari pemerintah, entah itu KIP, KJP, KKS, atau PKH. Kemudian yang terakhir kan ada ini, untuk checklist ini, sebenarnya kan untuk syarat registrasi itu kan tidak diminta untuk halaman checklist ini. Tapi kalau memang kalian itu mau mengisi, ibarat kata saya mau mengisi ini sekalian untuk melihat apakah formulir-formulir yang dibutuhkan sudah saya lengkapi apa belum, itu silahkan. Nah, nanti untuk lembar ini bisa kalian lampirkan di stop map yang akan kalian kirimkan ke UIN. Tapi itu sih nggak wajib juga. Tapi untuk saran aja lebih baik diisi aja, maksudnya diisi sebisanya sambil kalian ngelis biar nggak ada yang tertinggal. Soalnya kan di pengumuman juga sudah tertera hanya formulir-formulir dan berkas-berkas yang lengkap yang akan diproses. Jadi di sini tuh kalian benar-benar harus teliti, salah berkas atau kurang berkas satu aja itu benar-benar bisa mempengaruhi gitu loh. Dan untuk catatan, dari yang udah disampaikan sama Mbak Aina atau saya sendiri, itu kalau misal ada perubahan dari kemahasiswaan, itu nanti akan kita sampaikan secepatnya. Dan untuk file yang udah ada penjelasannya agar lebih paham lagi, itu nanti akan saya share juga di grup. Dan mungkin untuk selanjutnya bisa itu langsung aja ke sesi tanya jawab. Kalau misal ada yang masih belum paham atau perlu ditanyakan kembali, itu silakan bisa ditanyakan dan kita diskusikan bareng-bareng. Saya kembalikan ke Mas Dirman, terima kasih. Oke, terima kasih ke Mbak Aina dan Mbak Febi. Kepada teman-teman calon KIPK, dipersilakan jika ada yang mau bertanya, share lewat kolom chat ataupun open mic. Mungkin yang ingin bertanya itu bisa tanya itu di room chat atau bisa juga raise hand. Kak, mau bertanya. Silakan. Silakan. Untuk persyaratan administrasi KIP UIN Sunan Kalijaga mengenai pemeringkatan mengharuskan ranking 10 besar. Nah, itu ranking 10 besarnya itu hanya diambil per semester atau dari semester 1 sampai 5. Terima kasih. Monggo langsung dijawab Mbak Ina, Mbak Faidati. Jawab ya, untuk pemeringkatan itu, kalau untuk formulir yang harus diisi itu, kalian hanya diminta untuk mencantumkan di semester 4, 5, 6. Tapi untuk syarat registrasinya, kalian diminta untuk melaporkan pemeringkatan itu dari semester 1 sampai semester 6. Begitu. Jadi kalian bisa minta ke pihak sekolah itu, minta keterangan pemeringkatan itu dari semester 1 sampai semester 6. Jadi emang semester 6-nya itu juga juga dicantumkan gitu. Terima kasih. Oh ya, ini ada yang bertanya di kolom komentar. Izin bertanya Kak, mengenai berkas. Saya sudah lengkap dan rencananya mau dikirim hari ini, tapi di berkas data pemohon bagian nilai rapot itu kan kotak-kotaknya yang di belakang masih kosong. Itu bagaimana ya Kak? Apakah boleh dikirim?
Terus selanjutnya ada dari Tiara. Itu Assalamualaikum Kak, mau bertanya jika pembayaran PBB jadi satu sama saudara itu harus buat surat keterangan atau bagaimana Kak? Monggo dijawab. Iya, saya jawab ya dari yang pertama itu. Yang pertama yang namanya Ahmad Muzaki itu grupnya tuh grup ini ya pejuang KIPK. Mungkin nanti kalau belum masuk itu bisa tanya ke temennya atau nanti saya bagi link lagi biar disebarin sama temen yang lain gitu. Terus habis itu buat Tiara nih, jika pembayaran bentar ini itu ya yang buat Dani itu yang berkas itu yang dua kolom yang terakhir itu bisa dikosongin atau nanti bisa diisi dengan ini apa tuh namanya nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari jumlah nilai pengetahuan itu. Soalnya dari pihak kemahasiswaan juga ini sih nggak bilang itu harus diisi rata-rata atau dikosongin. Tapi kalau dulu kakak punya saya dulu itu tak isi rata-rata. Habis itu ada juga yang dikosongin gitu. Habis itu kalau misal ini surat pembayaran PBB-nya itu masih sama saudara ya, berarti kan itu rumahnya jadi masih jadi satu rumah atau gimana? Mungkin kalau masih jadi satu rumah, maksudnya rumahnya itu barengan sama saudaranya, bisa pakai surat itu atau kalau emang suratnya itu kalau emang rumahnya itu pisah, itu bisa ini diminta surat ke kelurahan, minta surat PBB, surat keterangan itu ke kelurahan. Itu sih saran saya. Terus yang untuk Amalia ya, soal pemeringkatan itu apa seluruh kelas atau satu kelas saja? Maksudnya ini pemeringkatan itu kan per semester gitu ya? Ya berarti dari semester 1 sampai semester 6. Tapi kalau misal semester 6 kan ini ya udah mulai online kayak gini. Atau mungkin dari semester 5 udah mulai online kayak gini. Terus nggak ada pemeringkatan, yaitu nanti kalian minta aja ke sekolahan, mungkin nggak diperingkatin, nggak apa-apa, tapi cantumin rata-ratanya. Habis itu ini, kalau rumah yang saya tempatin tuh belum dibagi warisan, bagaimana mengisi tahun perolehannya. Ini yang tentang PBB itu ya. Kalau misal emang belum dibagi waris, berarti ini aja sih yang paling enak minta surat keterangan ke kepala desa gitu. Itu sih mungkin solusinya. Mungkin Kak Faida mau menambahin? Mungkin itu yang ditanyain sama Amalia, yang soal pemeringkatan itu seluruh kelas atau satu kelas. Nah, yang diminta itu kan udah jelas ya di pengumuman itu yang diminta kelas gitu, peringkat kelas. Jadi cantumin aja untuk peringkat kelasnya aja, soalnya tidak semua sekolah itu akan melakukan pemeringkatan secara paralel atau semua kelas kemudian diperingkat. Jadi emang per kelas aja biar lebih mudah gitu. Seperti yang dikatain Mbak Aina tadi, intinya itu jangan mempersulit diri sendiri gitu. Untuk Wulan, ijazah, kalau ijazahnya belum keluar itu pakai SKL, tapi SKL-nya yang asli. Dan kemarin itu ada yang nanyain, Kak kalau pakai SKL yang asli gimana, kan SKL-nya cuma satu. Ya emang cuma satu, maksudnya, dan satu itu emang dibutuhkan gitu loh. Nggak mungkin kan kayak besok butuh lagi SKL, soalnya SKL itu digunainnya sementara sebelum kalian itu mendapatkan ijazah. Kemudian untuk Nanda, bagian data formulir ada penghasilan ibu. Kalau ibu nggak bekerja gimana? Itu di skip aja, maksudnya dikasih itu tanda strip aja biar pihak mahasiswanya itu juga tahu. Kalau kan juga mayoritas mayoritas ibu itu kan
IRT, jadi nggak semuanya itu bekerja. Untuk kolom penghasilan ibu itu untuk bagi mahasiswa yang ibunya itu juga bekerja. Kemudian untuk ELGA, bagian KTM itu kan didapat setelah kita registrasi melalui email akademik kan. Nah, sedangkan untuk mendapatkan email itu tidak maksudnya mendapatkan KTM itu tidak seketika. Misal kita mengumpulkan berkas sekarang. Nah, nanti sore itu belum tentu kita mendapatkan KTM, soalnya emang butuh proses gitu loh, mungkin beberapa hari lagi atau mungkin beberapa minggu. Nah, sedangkan untuk yang jalur akhir ini, jalur CBT 2 dan jalur portofolio itu kan baru pengumuman UKT, otomatis nanti baru akan membayar UKT, baru akan mengisi data profil, dan baru akan mengirimkan berkas ke email akademik. Sedangkan penutupan KIP itu kan tanggal 31 Agustus. Tanggal 31 Agustus itu kalau bisa berkasnya itu udah sampai UIN. Jangan baru akan dikirim dari rumah kalian. Otomatis kan kalau misal menunggu KTM itu kan akan lama dan bisa-bisa nanti kalian itu tidak terkejar di tanggal 31 Agustus. Untuk jalan keluarnya, setelah kalian mengisi data profil di SIA, nanti kalian bisa mencantumkan hardcopy BIM untuk sementara. Untuk pengganti KTM-nya gitu. Nah, kemudian untuk Octavia, kalau rumahnya belum kepemilikan sendiri, tadi udah dijelasin ya sama Mbak Aina, untuk kalau yang belum milik sendiri itu bisa minta surat keterangan ke Balai Desa. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab Mbak Aina lagi. Oke. Di sini saya jawab ya. Kak tanya, ini foto keluarga itu bisa diedit enggak? Soalnya keluarga saya semua ada di luar kota. Gini, kalau masalah edit mengedit ini ya, sejauh ini belum pernah tak temuin gitu. Tapi misal itu keluarganya itu di dalam satu kakak itu banyak, emang benar-benar nggak ada yang di rumah, ya mungkin jalan satu-satunya diedit gitu ya. Tapi kalau di dalam satu kakak kalian itu masih ada yang di rumah dan masih bisa diajak foto, ya udah itu dipakai di foto lah sama kalian gitu, jangan langsung asal edit gitu. Intinya seadanya orang aja. Itu buat WASIS ya, Pak izin bertanya apakah KIPK itu beda sama bidik misi? Kita tuh nggak beda deh, kita tuh di sini sama aja gitu, cuman kayak reinkarnasinya bidik misi itu KIPK yang lebih apa ya, itu mulai berinkarnasi ini sih di tahun 2020, jadi tahun kemarin itu. Aslinya nggak beda, kita sama aja gitu. Jadi apa kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan pun sama, jadi nggak ada bedanya sih. Dan uang yang kita dapat pun sama gitu. Habis itu buat Siska, Kak izin bertanya, kalau kartu keluarga sejahtera itu punya orang tua bisa digunain nggak ya Kak? Nggak apa-apa, itu kalau menurutku KKS itu emang yang dapat ini sih keluarga, jadi itu bisa digunain. Setahu aku sejauh ini KKS itu yang dapat malah orang tua kita, malah bukan kitanya gitu loh. Kalau yang di sini gitu, itu dipakai aja sih buat dicantumin persyaratan di sana. Terus ini buat Miftahul, Kak izin bertanya, untuk KIPK itu ada seleksi tertulis lagi atau hanya seleksi berkas? Kalau ini ya KIPK itu tuh kita nggak ada seleksi tertulis sih, tapi yang pertama kita seleksi berkas, yang kedua itu kita nanti wawancara. Bukan, yang pertama itu seleksi berkas, yang kedua itu survei, yang ketiga itu baru wawancara sih. Jadi nanti kalian itu bakal disurvei rumahnya. Kalau pas posisi semua online kayak gini, itu nanti surveinya bisa via online gitu, entah mau lewat Zoom, Jimit, atau pakai WA gitu, video call gitu. Habis itu ya grupnya penuh, nanti ini bikin lagi ya. Soalnya ini teman-teman kalian itu jadi
di grup KIPK 1 dia masuk, di grup KIPK 2 dia masuk, grup KIPK 3 dia masuk gitu. Mungkin bisa ini sih saling apa ya, mengingatkan biar bisa berbagi, jangan semua dimasukin gitu. Habis itu kalau misal di sekolahnya nggak ada pemeringkatan, ya udah itu anu sih opsional sih, jadi bisa di skip gitu. Soalnya emang nggak semua sekolah ini ngasih pemeringkatan kan, apalagi yang sekolah-sekolahnya itu kayak di pondok kayak gitu. Itu biasanya bisa di skip atau tidak melampirkan. Kemudian ini si Irfa, Kak, kalau rumah sendiri tapi sertifikat atas nama nenek itu cari surat keterangan apa gimana? Ya berarti kalau misal itu kan rumah punya sendiri, habis itu surat keterangan PBB-nya itu kan masih punya nenek tuh. Kayaknya dipakai aja sih, nggak apa-apa. Soalnya dulu saya itu rumah punya saya, tapi halaman itu kan punya nenek tuh. Ya udah aku tetap pakai yang punya nenek itu. Itu nggak apa-apa. Kalau enggak itu nanti kalau misal mau cari ke kelurahan juga boleh sih. Terus ini kalau rapot yang dilegalisir itu bukan bagian nilai gimana ya Kak? Soalnya yang ada tanda tangan kepala sekolah bukan di bagian nilai. Loh, terus gimana dong? Harusnya kan itu kan yang dibutuhin nilai pengetahuan sama nilai keterampilan kalian gitu. Ini sih nggak usah nurut ada tanda tangan kepala sekolah. Tapi kan kalau kalian nanti ngefotokopi, terus ini itu nanti bakal dilegalisir lagi sama kepala sekolah. Jadi dikasih tanda tangan lagi gitu loh. Jadi nggak harus yang ada rapot yang ada tanda tangan kepala sekolah gitu. Enggak, tapi yang ada nilainya. Bukan tangan kepala sekolah gitu ya. Terus si Salsabila, Kak, saya sedang mondok di sekitar Jogja. Sedangkan rumah saya di Jakarta. Saya pengen ngurus SKTM tapi kesulitan kalau harus pulang dulu mengingat pandemi. SKTM-nya boleh difoto terus di-scan atau terpaksa harus pulang dulu. Kalau gini, kalau orang rumah itu kalau orang rumah bisa ngurusin SKTM itu boleh di-scan. Boleh di-scan, habis itu mungkin nanti ini sih bisa bisa dikirim atau di print gitu kalau mau buat print out yang mau dikirim ke bagian kemahasiswaan gitu. Jadi ini sih intinya nggak usah terlalu merepotkan diri sendiri. Kalau misal bisanya kayak gitu ya kayak gitu. Kalau pokoknya simpel aja lah, nggak sesulit ini kok melengkapi berkas-berkasnya. Di situ mungkin Kak Faida boleh ini menambahkan. Oh iya Mbak, itu tambah dari aku ya, kayaknya ini itu deh nggak bisa kalau misal mau jawab satu persatu. Kalau misal ini pertanyaannya kita copy kemudian kita jadikan dokumen gitu kan, ini kan juga banyak kan yang belum belum dapat join ke sini karena cuma 100 partisipan. Jadi gimana kalau misal ya ini pertanyaannya itu disalin kemudian nanti kita jadikan untuk dokumen dan kita share bareng sama panduan untuk persyaratan administrasi dan untuk pengisian formulir. Itu menurut Mbak Aina gimana? Boleh banget. Tapi ini kalau misal kan orang-orang maba-maba ini kan pertanyaannya banyak banget ya. Ini aja sih kita pilihin yang kira-kira penting dan mewakili semuanya gitu. Gimana? Iya silahkan, boleh banget. Aku maksudnya tak sambil nyalin pertanyaannya juga. Jawab. Boleh Nadia, Ilda kalau mau tanya. Silahkan, open mic.
Nah, kan gini ya, Assalamualaikum. Kan saya mau nanya, kalau apa namanya, kita kan udah jalur SNPTN gitu. KTM yang dari jalur itu belum keluar, harus nunggu. Gimana kalau menurut kakak? Belum ada respon dari layanan UIN-nya. Dari aku ya, pengalaman itu kemarin emang banyak banget yang belum, waktu pendaftaran di angkatanku itu emang banyak banget yang belum belum dapat KTM. Aku ngubungin akademik nggak bisa, nggak dibales lama, bla 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 gitu lah. Nah itu tuh tadi udah aku sampaikan juga, untuk kalau emang belum ada KTM kalian bisa menggunakan barcode NIM untuk sementara, dan itu tuh bisa di-download di SIA setelah kalian melengkapi data pribadi gitu. Makasih, Kak. Ya sama-sama. Bentar, aku scroll ini dulu pertanyaan. Zulfa Devi, raise hand. Silakan kalau mau tanya. Kak, izin bertanya. Saya itu tidak termasuk ke dalam 10 besar kan, Kak. Nah, tapi bisa bikin bisa bikin surat keterangan dari sekolah yang isinya itu nilai rata-rata dan tanpa tercantum peringkat. Apakah surat itu boleh dilampirkan? Terima kasih. Iya, dilampirkan aja, maksudnya kan emang kalau gimana ya, pemeringkatan itu kalau menurut aku pribadi itu nggak wajib, soalnya kan pencapaian orang itu kan beda-beda. Ada yang mungkin emang 6 semester itu peringkat 1 terus, kemudian ada yang naik turun, ada yang nggak mendapatkan peringkat, tapi kan setidaknya setiap anak itu mempunyai rata-rata nilai rapotnya. Jadi bisa kamu mintakan ke pihak sekolah, kemudian dilampirkan saat pengiriman berkas itu, dan kalau memang ada kolom untuk upload pemeringkatan itu di SIA waktu pendaftaran online, ya silakan aja diupload gitu. Terima kasih, Kak. Ini sekarang berhubung untuk room chatnya ini pertanyaan aku susun di Word. Kalau misal ada pertanyaan bisa raise hand ya. Mbak Ina mohon bantuannya ya. Ini ya untuk yang kuota di setiap prodi itu ini kita nggak pernah tahu sih, karena itu urusan bagian kemahasiswaan. Jadi mahasiswa nggak bisa tahu tentang hal itu. Itu pun bisa semua udah pada tahu semua gitu loh. Kalau itu nggak ada yang tahu kuota per prodi itu berapa gitu. Kalau misal sertifikatnya dicantumin cuman sebagai peserta gimana Kak? Boleh aja sih, yang penting ini berbobot gitu sertifikat tuh. Ya namanya sertifikat ya itu buat penunjang ini tambahan kayak nilai kalian gitu. Jadi ini aja sih, dicantumin aja, yang penting agak berbobot gitu. Ini ya kalau masalah rumahnya standar tapi punya KIPK itu gimana, itu kurang tahu ya saya, karena yang menilai itu balik lagi itu bagian kemahasiswaan, kita nggak tahu itu cara penilaiannya gimana gitu. Jadi ini aja sih, berdoa aja semoga masih termasuk ke dalam kriterianya.
Terus ada yang tanya tersebut bisa dicampur jadi satu semua dalam satu kertas. Ini ya, ini satu foto tanpa depan itu ya udah cuman depan rumah doang, tuh nanti bagian yang disebutin di sini ya dapur, kamar kayak gitu. Jadi nggak dijadiin satu kertas. Ini ya kalau jasa pengiriman ini kan ya cuma bisa lewat jalur pos sih. Soalnya kalau misal mau gosen di UIN ini lagi benar-benar PPKM-nya ketat banget gitu. Jadi lebih amannya lewat pos aja. Untuk yang raisen ya, Wasisyanto, kalau mau bertanya langsung di-unmute aja. Ini Kak, mau bertanya Kak. Kan ini surveinya itu secara online kan. Sedangkan gimana, saya ini sudah ada di Jogja gitu. Apakah harus ada di rumahnya sendiri ketika survei gitu? Apakah harus pulang ke Madura ataupun gimana gitu? Bentar. Untuk survei itu ya, berhubung aku juga angkatan 2020, online juga, ini tuh survei itu nggak ada. Jadi emang untuk survei itu mungkin ya, entah itu nanti kita di hari-hari kemudian nanti akan ada yang datang ke rumah atau bagaimana, itu ya kita nggak tahu. Tapi untuk angkatan aku sendiri, angkatan 2020, itu emang nggak ada kayak survei-survei itu nggak ada. Soalnya udah dilihat dari foto-foto yang kita lampirkan, dan bisa dibilang untuk foto yang dilampirkan itu angkatan 21 ini lebih sedikit. Soalnya kemarin aku juga disuruh melampirkan untuk foto rumah samping, rumah belakang, dan lain-lain gitu. Tapi untuk masalah kunjungan ke rumah itu nggak tahu. Tapi ya ibarat kata gini loh, akan bukan gimana-gimana, tapi kalau ada yang kayak udahlah pinjam rumah orang gitu, kalau bisa jangan gitu ya, soalnya ya kita itu nggak pernah tahu, kayak bisa aja kapan-kapan dari pihak UIN itu datang ke rumah, dan pengalaman itu emang dulunya itu ada yang emang pinjam rumah orang gitu, dan akhirnya ketahuan ya nggak dapat lagi. Jadi dan kalau misal ada yang datang ke rumah untuk survei, itu kamu nggak harus di rumah, soalnya itu rumahnya, nanti tanya-tanya ke orang tuanya. Jadi kamu ibarat kata ya udah di Jogja aja gitu. Terima kasih Kak. Ya itu tambahan ya. Jadi kalau bisa itu datanya yang benar-benar real dari kalian gitu. Jangan ada yang dimanipulasi, karena ini sih kalau kalian ketahuan sampai bohong gitu ya, itu benar-benar efeknya sih luar biasa. Jadi kayak nanti kalian dapet UKT-nya itu balik lagi gitu, UKT sebelumnya. Jadi gimana ya, kalau bisa tetap ini sih, isilah dengan sejujur mungkin kayak gitu. Harus jujur itu. Lanjut ke Jihan Mufidah, silahkan. Izin bertanya Kak, untuk tanggungan keluarga, di dalam keluarga saya itu terdiri dari 4 orang, dan yang bekerja itu hanya ayah. Jadi diisinya itu 4 orang atau 3 orang? Kalau untuk aku kemarin itu yang dimaksud jumlah tanggungan itu tuh, misal nih di rumah aku ada 5 orang, kemudian yang kerja cuma ayah. Nah berarti jumlah tanggungannya itu 4 gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya sama-sama. Hanan Asrofi. Mbak, izin bertanya. Ya.
dibuktikan dengan sikat. Apakah sertifikat itu wajib ada, Kak? Apa? Di poin 8 itu kan surat keterangan ranking peringkat 10 dibuktikan dengan sertifikat. Berarti apakah sertifikat itu wajib ada, Kak? Enggak sih. Kalau untuk sertifikat itu enggak harus. Soalnya emang jangankan sertifikat, ada beberapa sekolah itu yang sudah tidak lagi menggunakan pemeringkatan. Soalnya kan di kurikulum 13 itu kan emang udah tidak diperbolehkan untuk pemeringkatan. Jadi untuk sertifikat itu enggak harus. Yang penting kalian itu meminta surat keterangannya aja. Kayak misal kemarin ada yang mengirimkan tabel tuh. Itu ada nama, ya nama pasti sih, nama, terus nama sekolah, kemudian semester berapa, rata-rata berapa, peringkat berapa gitu. Untuk sertifikat kalau memang sekolahnya itu menyediakan sertifikat dilampirkan, tapi kalau tidak ya tidak perlu. Yang penting ada surat keterangan yang dibuat oleh sekolah kalian gitu. Terima kasih, Kak. Mbak Ena silakan bisa dilanjutkan. Ini ya, saya jawab yang ini. Ini yang pertama, apakah peserta yang memiliki KIP, KKS, atau KJP memiliki peluang besar ya, dibanding bagi peserta yang tidak memiliki. Nah, ini balik lagi ya. Yang pertama, itu yang menentukan pantas atau tidaknya, itu tuh dari kemahasiswaan. Dan yang kedua, itu kira-kira kriteria kalian itu tuh memenuhi syarat apa enggak gitu. Memenuhi syarat yang ada di dalam persyaratan KIPK itu apa enggak. Yang ketiga, itu tuh bisa dilihat kan itu kelayakan itu tuh bisa dilihat dari ini ya, dari gaji orang tua, keadaan rumah, dan yang lain-lain prestasi kalian itu menunjang banget sih. Jadi bisa aja yang punya kartu-kartu pemerintah itu enggak keterima kalau enggak memenuhi persyaratan kayak gitu. Terus yang ini ya, nomor 2, poin yang tidak sedang atau menerima beasiswa lain, apakah kalau hanya sekedar mendaftar beasiswa lain sebagai cadangan apabila tidak diterima KIPK, apakah tetap tidak dibolehkan? Ya kalau ini sebisa mungkin ini ya, apa tuh namanya, dulu saya pun juga melakukan hal itu gitu. Kalau saranku sih ini, kalau bisa, kalau cari beasiswa itu tuh jangan yang berkaitan dengan pemerintahan gitu. Cari beasiswa yang swasta, yang itu tuh persyaratannya tidak sama dengan KIPK yang tidak menerima beasiswa lain gitu. Jadi gimana sih? Cari beasiswa yang persyaratannya itu boleh mendaftar beasiswa lain gitu. Tapi gini, kalau sejauh ini ya, kalau anak-anak bidik misi dan KIPK itu emang nggak ada sih yang daftar beasiswa lain. Jadi kita emang pure benar-benar mematuhi peraturan itu. Karena apa? Itu sudah menjadi tanggung jawab kita, kayak seolah-olah ya itu apa ya, perjanjian kita sama fakultas. Jadi kalau kita sudah berjanji ya itu tolong ditepati kayak gitu sih kalau menurut saya. Habis itu yang nomor 3, penghasilan kotor sekitar 4 juta. Apakah ini merupakan poin paling krusial dibandingkan yang lain? Gini, itu tuh paling besar kan gajinya 4 juta ya. Berarti kalau lebih dari itu nggak dibolehin. Jadi kalau di logika ya, masa kalau di logika masa gaji lebih dari 4 juta termasuk orang yang nggak mampu gitu kan. Masa kayak gitu loh. Kecuali dengan gaji lebih dari 4 juta itu tanggungannya itu banyak. Misal anaknya ada 7 atau 11. Dengan gaji segitu kira-kira per anak dapat berapa? Orang tua ibu dapat jatah berapa kayak gitu. Jadi ini sih lebih dari gaji lebih dari 4 juta itu mungkin kurang tepat gitu menurut saya.
Terus yang nomor 4, poin nomor 10 tentang fotokopi sertifikat apabila melampirkan piagam organisasi apa boleh. Kayaknya itu ini enggak sih, Dah? Ada kolomnya sendiri kan kalau untuk yang ini organisasi-organisasi itu, tapi kalau yang piagam atau sertifikat itu pure yang benar-benar dari kabupaten gitu. Maksudnya yang sertifikat-sertifikat yang berbobot gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Mungkin Faida mau menambahin? Ada tambahan nggak, Dah? Udah cukup sih, semua pertanyaannya juga udah aku salin, nanti tinggal kita buatkan untuk resumnya, kemudian nanti akan di-share di grup, dan kalau yang emang belum ada grup, kan di pamflet kemarin ada itu, ada kontak person dan ada nomor aku. Kalian bisa share nomor aku ke teman-teman kalian kalau memang memungkinkan. Ini kalau memungkinkan itu nanti saya sama Mbak Ina bakal buka grup baru untuk nge-share file-file yang memang kalian butuhkan, kayak untuk panduan syarat registrasi, panduan isi formulir, kemudian resum dari pertanyaan-pertanyaan, dan resum dari acara Zoom pagi ini. Mungkin seperti itu. Oh ya, terus ini ada yang tanya lagi. Kalau pendapatan orang tua nggak menentu gimana ya, Kak? Ya itu kalau misal pendapatannya itu nggak ada slip gajinya, ya itu balik lagi kalian harus cari surat keterangan dari kepala desa atau lurah kalian. Kayak gitu. Jadi ini sih intinya, semua informasi itu udah saya share di grup ya. Habis itu ini apa tuh namanya, kalian jangan males nge-scroll grup, dan kalian juga harus berbagi informasi sama teman-teman yang lain sih. Kayak gitu. Langsung dikembalikan ke Mas Dirman aja kalau mau ditutup. Oh, oke. Terima kasih. Kasih foto dong buat dokumentasi. Minta tolong teman-teman. Iya. Seru kali ya kita sharing session kita pada pagi hari. Ya, semoga. Nanti, karena banyak yang bertanya. Terus juga nanti pertanyaan-pertanyaan kalian itu nanti akan kita rapikan terlebih dahulu. Kita jawab, nanti akan kita share grup. Jadi bagi yang udah bertanya tapi belum dijawab. Oke, untuk sesi terakhir pada peserta untuk diadakan sesi foto bersama. Dan sebentar untuk dokumentasi gitu. Oke, silakan screen ya. Buka kameranya. Ini ada 4 slide. Iya, ada 4 slide. Apa? Oke. Minta kerjasamanya ya buat on cam sebentar. Ayo Faida on cam. Aku into pakai laptop temen, kameranya lagi rusak. Maafin. Oh, iya. Next time ya. Oke. Yuk kita mulai dari slide yang pertama ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, untuk slide yang terakhir. 3, 2, 1. 3, 2. Oke, terima kasih pada semuanya atas partisipasi pada acara